Sebelum Marshall bisa menjawab, pria tua Nicholas berkata, "Tama, ibumu mengatakan saat itu bahwa organisasi yang dia dan ayahmu singgung disebut Black Mamba. Organisasi yang sudah lama berdiri dan berkembang hingga zaman modern menjadi sangat kuat. Namun, aku tidak menganggapnya terlalu serius saat itu, karena organisasi ini memiliki sejarah ratusan tahun, tapi mereka hanya terkenal. Itu hanya sedikit lebih tua, dan aku tidak memiliki kekuatan keras yang benar-benar dapat ditampilkan. Selain itu, ibumu mengatakan pada saat itu bahwa pemimpin organisasi ini mungkin telah hidup lebih dari 300 tahun. Aku pikir ini tidak masuk akal dan aku tidak menganggapnya serius." Pada titik ini, lelaki tua itu berkata dengan menyesal, "Jika aku menganggap serius apa yang dikatakan ibumu saat itu, mungkin situasinya akan berbeda." Marshall tidak bisa menahan desahan, "Ya, saat itu, kami tidak menganggap serius kata-kata ibumu. Kami selalu merasa bahwa dia mungkin mengikuti kakak ipar untuk mempelajari hal-hal itu, dan dia sedikit gila." Tapi itu menjadi kenyataan. Tama melihat lelaki tua itu tampak sangat menyesal, dan sebagian besar keluhan sebelumnya hilang dalam sekejap. Jadi dia menghiburnya dan berkata, "Kakek, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri untuk mematahkan kekuatan Black Mamba. Jika seluruh keluarga Poland terlibat, bencana yang tak terelakkan akan terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Kekuatan organisasi ini jauh di luar imajinasimu. Mudah bagi mereka untuk berurusan dengan sebuah keluarga." Nicholas berkata, "Aku sudah mengalaminya ketika aku berada di New York. Aku benar-benar tidak menyangka mereka akan menghabiskan waktu begitu lama memasang agen rahasia di samping kita. Yang lebih menakutkan adalah kenalannya, cintanya, pernikahannya, dan persalinannya dengan paman ketigamu. Semuanya sangat logis, dan tidak ada cacat sama sekali. Ketika aku memikirkannya sekarang, aku masih merinding. Siapa yang akan menghabiskan waktu begitu lama untuk merencanakan konspirasi? Di samping itu, bagaimana seseorang bisa tenang dan diingat oleh mereka begitu lama?" Tama berkata dengan serius, "Aku juga tidak mengerti masalah ini. Dengan kekuatan mereka, jika mereka ingin membunuh semua orang di keluarga Poland, mereka dapat dengan mudah melakukannya dengan mengirimkan 1 atau 2 master sejati. Tapi dalam 20 tahun terakhir, mereka tidak melakukan apapun selama 20 tahun, dan aku tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba menyerang keluarga Poland baru-baru ini." Paman kedua Tama, Agam, mengatakan saat ini, "Mungkinkah keluarga Poland memiliki sesuatu yang mereka pikirkan? Yang mana yang ingin mereka dapatkan?" Orang tua itu bertanya balik, "Jika ya, apakah itu?" Agam menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, "Ayah, aku bahkan tidak bisa memikirkan apa itu, tapi aku baru saja mengusulkan sebuah kemungkinan. Biarkan semua orang melihat apakah ada petunjuk untuk ditambahkan." Orang tua itu mengerutkan kening, berpikir lama, dan berkata, "Ketika kondisiku memburuk, aku tidak ingat apa yang terjadi setelah kakakmu meninggal, tapi kenangan bertahun-tahun sebelum kakakmu meninggal ada dalam kesadaranku. Tapi itu menjadi lebih jelas dalam pikiranku, jadi aku dengan hati-hati mengingat setiap detail pertemuanku dengan saudara perempuanmu sejak saudara perempuanmu mengikuti saudara iparmu ke Indonesia hingga beberapa tahun sebelum mereka meninggal. Pada tahun-tahun itu, kakakmu pada dasarnya tinggal di Indonesia, tapi dia membawa Tama kembali mengunjungi kerabatnya setiap tahun selama liburan." Nicholas melanjutkan, "Selama periode ini, kakakmu tidak memberitahu kami sesuatu yang aneh, dan dia tidak mempercayakan apapun kepada kita. Dia menahan barang-barang sampai dia kembali ke Amerika Serikat untuk terakhir kalinya 1 tahun sebelum kematiannya. Dia hanya memberitahu kita tentang situasi Black Mamba. Tapi dia tidak memberi kita apa-apa. Jadi yang tidak aku mengerti adalah The Black Mamba telah mengawasi kita selama 20 tahun. Apa sebenarnya yang mereka tonton?" Paman ketiga Tama, Marvel,
terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan ragu, "Ayah, mungkinkah mereka mengira adikku akan memberi kita sesuatu? Dan mereka butuh 20 tahun untuk akhirnya memastikan bahwa saudara perempuanku tidak meninggalkan sesuatu yang berguna bagi mereka, jadi mereka menjadi marah dan ingin membunuh kita." Nicholas berpikir sejenak, dan berkata, "Hal-hal yang kau katakan secara teori dapat dipertahankan, tapi aku tidak berpikir mereka harus sebodoh itu. Mereka sangat kuat. Bagaimana mungkin butuh 20 tahun bagi mereka untuk mengkonfirmasi masalah sekecil itu?" Menurut Tama, ada perbedaan besar antara kekuatan mereka dan kekuatan kita. Mereka telah mengamati kita secara diam-diam selama 20 tahun, seperti berjongkok di tanah tanpa melakukan apa-apa, menatap semut selama 20 tahun, hanya untuk menghabiskan waktu. Jadi pasti ada motif di balik ini yang bisa menandingi waktu dan energi selama 20 tahun yang telah mereka investasikan. Marvel mengangguk ringan, dan berkata, "Ayah, apa yang kamu katakan masuk akal." Nicholas memandang Duncan dan berkata, "Duncan, kamu detektif terkenal. Apa pendapatmu tentang masalah ini?" Duncan berkata, "Dari pengalaman saya dalam memecahkan kasus selama bertahun-tahun, semakin besar kasusnya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan awal. Sama seperti analogi yang baru saja Anda buat, Paman, kemungkinan seseorang menatap semut selama 20 tahun hanya untuk menghabiskan waktu sangatlah kecil. Jika dia benar-benar mempelajari semut selama 20 tahun, maka tujuannya mungkin bukan untuk mempelajari metode untuk memusnahkan semut sepenuhnya. Jadi saya setuju dengan Anda. Mereka pasti memiliki motif yang hebat." Setelah berbicara, Duncan berkata lagi, "Adapun mengapa mereka menyerang keluarga Polen sekarang, saya tidak tahu. Menurut saya ada dua kemungkinan. Satu sesuai dengan rencana mereka, yaitu melakukannya sekarang untuk mencapai tujuan mereka yang sebenarnya, dan yang lainnya adalah mereka tidak berpikir untuk melakukannya sekarang. Karena alasan lain, mereka terpaksa memulai lebih awal." Tama merenung sejenak, dan bertanya kepada Marshall, "Paman, apakah kamu sudah membaca prolog ke-9 kitab suci surgawi yang mendalam?" Marshall menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal ini, jadi aku tidak memperhatikan." Tama bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah kamu tahu kemana perginya buku ini?" "Aku tidak tahu." Marshall terus menggelengkan kepalanya. "Setelah orang tuamu mempelajari buku itu, mereka pergi ke Indonesia dan aku tidak tahu persis kemana perginya buku itu." Tama mengangguk. Sepertinya orang tuanya meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Indonesia, yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Sebelumnya, karena dalam ingatan Tama, kakeknya relatif acuh tak acuh terhadap ayahnya, dia selalu berpikir bahwa orang tuanya berada dalam segala macam tekanan dari kakeknya. Jadi dia dengan tegas kembali ke Surabaya, meletakkan dasar untuk pembunuhannya di masa depan. Tapi sekarang tampaknya mereka seharusnya mendapatkan kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam, secara tidak sengaja di Amerika Serikat. Setelah mempelajari buku ini, keduanya memutuskan untuk kembali ke Indonesia, dan motivasi mereka yang sebenarnya untuk kembali ke Indonesia adalah untuk menyelidiki misteri 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Rahasia umur panjang yang disebutkan oleh Adi sebelum kematiannya mungkin terkait dengan petunjuk yang diambil dari kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Memikirkan hal ini, Tama tiba-tiba memikirkan detailnya. Jadi dia bertanya kepada Nicholas, "Ngomong-ngomong, kakek, sebelum orang tuaku meninggalkan Surabaya menuju Jakarta, mereka memiliki banyak masalah dengan keluarga Renza. Dikatakan bahwa itu karena hubungannya dengan keluarga Rothschild. Ada beberapa konflik. Pernahkah kamu mendengar masalah ini?" "Ya," Nicholas berkata, "ayahmu memang memiliki masalah dengan keluarga Rothschild saat itu, dan versi yang banyak dikabarkan adalah bahwa keluarga Rothschild ingin mengakar di Indonesia untuk memperluas minat
Jadi mereka telah berperang secara terbuka dan diam-diam dengan keluarga besar di Indonesia. Saat itu, ayahmu mengumpulkan banyak keluarga untuk menyatakan perang terhadap keluarga Rothschild. Setelah bertarung dengan Rothschild selama beberapa ronde, mereka mundur dari Indonesia, dan pada saat yang sama menyimpan dendam terhadap ayahmu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.